Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga kita sehat-sehat selalu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita harus berdoa dahulu. Ayo angkat tangannya semua. Kita baca doa ya nak ya. Semua berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Nah, ibu sekarang mau tanya, siapa ya kawan kita yang gak hadir hari ini? Oh, hadir semua ya? Alhamdulillah. Nah, ibu ingat-ingat kemarin kita sudah belajar apa ya? Benar sekali, kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Masih ingat kisah teladan Nabi Ayub? Nah, banyak sekali dari teladan Nabi Ayub yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mana contohnya? 1. Sabar. Iya, Nabi Ayub itu sabar. Biarpun diberikan penyakit kulit yang sangat mengerikan oleh Allah, tapi dia tidak pernah mengeluh. Dia selalu sabar dan selalu taat. Nah, yang kedua itu dia taat. Nabi Ayub selalu taat kepada Allah. Meskipun penyakitnya sangat parah, meskipun anak-anaknya sudah meninggal semua, tapi dia selalu taat beribadah kepada Allah. Yang ketiga, apa yang bisa ditiru dari teladan Nabi Ayub alaihissalam? Ayo, siapa yang ingat kemarin kita sudah belajar apa yang bisa kita teladani? Yang ketiga, yang pertama tadi sudah sabar. Yang kedua, tadi apa? Ayo, apa tadi? Taat. Yang ketiga, apa coba? Iya, benar sekali. Nabi Ayub itu bersikap pemaaf. Nah, biarpun dulu dia diusir ketika dia sakit, diusir oleh penduduk di kampungnya, tapi ketika dia sembuh, ketika dia punya uang lagi, ketika dia diberikan kemudahan oleh Allah, dia tidak pernah marah dan dendam kepada orang-orang yang sudah mengusirnya itu. Nah, itu yang harus kita contoh anak-anak ibu. Paham? Nah, sekarang hari ini kita akan belajar kisah teladan Nabi Musa alaihissalam. Sudah pernah dengar kisah ceritanya Nabi Musa alaihissalam? Nah, Nabi Musa itu kira-kira siapa ya yang ingat dulu ibu pernah cerita Nabi Musa itu mukjizatnya apa coba? Iya, benar sekali. Mukjizat Nabi Musa salah satunya yang paling terkenal adalah membelah lautan. Dia bisa membelah laut. Nabi Musa itu bisa membelah lautan itu semua karena kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini ibu akan memperlihatkan video tentang kisah teladan Nabi Musa. Kisah lahirnya Nabi Musa alaihissalam sampai diasuh oleh Fir'aun, raja Mesir yang terkenal sangat kejam. Nah, anak-anak ibu semua, sekarang kita nonton. Simak ya nak ya, disimak video yang ibu tayangkan. Siap semua? Oke, kita mulai ya nak ya. Kisah Nabi Musa alaihi salam. Masa kelahiran sampai diasuh oleh Fir'aun. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 7 hingga ayat 13. Diceritakan bahwa saat Musa masih bayi, ibu Nabi Musa diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghanyutkan bayinya ke Sungai Nil. Hingga akhirnya bayi Musa ditemukan oleh keluarga Fir'aun dan diangkat menjadi anak yang kelak saat dewasa menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Musa lahir di Mesir pada masa pemerintahan Fir'aun. Fir'aun adalah raja yang sangat sombong dan semena-mena terhadap rakyatnya. Bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Penduduk Mesir sebagian besar adalah bangsa Kipti. Selain itu juga banyak dari kalangan Bani Israel. Bangsa Kipti menyembah berhala dan Fir'aun sebagai Tuhan mereka, serta mempercayai para peramal dan tukang sihir. Pada suatu hari,
para peramal kepercayaan Fir'aun datang ke istana. Wahai Fir'aun, kami datang membawa kabar buruk untukmu. Cepat, katakan apa itu? Ramalan kami mengatakan bahwa tak lama lagi akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang kelak saat dewasa dia akan menjatuhkan kekuasaanmu. Apa maksud ucapan kalian? Kami melihat hal buruk menimpamu di masa akan datang. Sebaiknya kita bersiap-siap sebelum bayi laki-laki itu lahir. Fir'aun bersama para peramalnya mengadakan rapat. Muncul keputusan bahwa setiap wanita yang melahirkan bayi laki-laki pada tahun ini, maka bayinya harus dibunuh. Fir'aun telah menyiapkan algojo untuk membunuh para bayi laki-laki yang baru dilahirkan. Sementara itu, Ibu Musa sangat khawatir jika anak yang dikandungnya adalah bayi laki-laki. Tibalah hari yang dinanti-nantikan. Ternyata bayi yang dilahirkan Ibu Musa adalah bayi laki-laki. Perasaan Ibu Musa campur aduk antara senang dan sedih. Pada saat itu, ia mendapatkan ilham dari Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Qasas ayat 7. Dan kami ilhamkan kepada Ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir, dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Ya Allah, hamba titipkan anak ini padamu. Hamba mohon, jaga dan lindungi dia. Ibu Musa menyuruh kakak perempuan Musa untuk mengikuti kemana arah peti itu berlabuh. Ternyata peti itu sampai ke istana kerajaan Fir'aun dan ditemukan oleh istri Fir'aun. Wahai bayi laki-laki yang tampan, telah lama sekali aku menginginkan kehadiran seorang putra, dan sekarang kau hadir di hadapanku. Asia sangat senang dan membawa bayi Musa ke hadapan suaminya. Wahai suamiku tersayang, lihatlah apa yang aku bawa. Bayi siapa itu? Bayi laki-laki ini ditemukan para dayang di sekitar istana. Aku mohon padamu, angkatlah dia menjadi anak kita. Kau tidak sedang bercanda bukan? Bayi laki-laki? Apakah kau lupa akan peraturan yang telah aku buat? Wahai suamiku, jangan kau bunuh bayi ini. Melihat bayi ini, hatiku sangat bahagia. Ia adalah penghibur bagi kita, wahai suamiku. Itu bagimu, namun tidak bagiku. Setelah perdebatan yang cukup panjang, akhirnya hati Fir'aun luluh juga saat melihat bayi Musa. Asia sangat senang dan segera mencari ibu susu untuk bayi Musa. Wahai ratu, bayi ini tidak mau menyusu kepada ibu susu manapun. Sepertinya kami harus mencari ke pelosok negeri ini. Oh, baiklah kalau begitu. Laporkanlah padaku jika kalian menemukan wanita itu. Katakan padanya, aku akan berikan hadiah yang sangat banyak. Mendengar kabar tersebut, kakak perempuan Musa menawarkan ibunya kepada dayang istana untuk menyusui bayi laki-laki itu. Ketika para dayang sampai di rumah ibu Musa, ternyata bayi laki-laki itu mau menyusu dengan lahap. Tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya wanita ini adalah ibu kandung bayi laki-laki itu. Esoknya, ibu Musa pergi ke istana. Aku sangat berterima kasih kepadamu, wahai ibu. Terimalah segala pemberianku ini sebagai hadiah. Dan aku mohon padamu, tinggallah di istana ini selama masa menyusui Musa.
Wahai ratu, maaf sekali, saya tidak bisa tinggal di istana ini karena ada keluarga yang membutuhkan saya di rumah. Jika diperbolehkan, biarkan bayi ini saya bawa sampai masa persusuan berakhir. Oh, baiklah kalau begitu, tidak ada pilihan lain. Ibu Musa meninggalkan istana bersama bayi Musa dengan perasaan bahagia. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Qasas ayat 13. Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Setelah masa menyusui Musa berakhir, ibu Musa menyerahkan Musa kecil ke tengah-tengah keluarga Fir'aun. Wahai suamiku, lihatlah Musa. Lucu sekali dia. Tidakkah kau ingin menggendongnya? Bawa kemari anak itu. Fir'aun menggendong Musa kecil di pelukannya. Lalu Musa menarik jenggot Fir'aun sampai tercabut dan berdarah. Seketika itu Fir'aun melepaskan Musa dari pelukannya. Dasar anak nakal. Aku yakin anak ini yang akan menjatuhkan kekuasaanku kelak. Sabarlah wahai suamiku, dia hanya anak-anak. Wahai pengawal, siapkan pedang yang tajam. Besok akan aku bunuh anak ini. Asia berpikir bagaimana cara agar suaminya tidak jadi membunuh Musa. Kemudian Asia mendapatkan sebuah ide. Wahai suamiku, sebelum kau bunuh Musa, biarkan aku buktikan kepadamu bahwa Musa hanya anak-anak yang suka bermain. Apa yang ingin kau buktikan? Tingkahnya hanya membuatku kesal dan marah. Asia menyiapkan sepiring roti dan bara api. Lalu dia menyuruh Musa memilih salah satu di antara keduanya. Ternyata Musa kecil memasukkan bara api ke dalam mulutnya. Sontak Musa pun kepanasan dan lidahnya terbakar. Perhatikanlah wahai suamiku, jikalau Musa yang sudah bisa berpikir, tentu dia akan memilih roti yang lezat itu. Tolong, urungkanlah niatmu untuk membunuhnya. Dari peristiwa itu, Fir'aun percaya bahwa Musa hanyalah anak-anak seperti pada umumnya. Lalu, Musa kecil diasuh keluarga Fir'aun sampai usianya beranjak dewasa. Nabi Musa hidup pada zaman kerajaan Raja Fir'aun. Raja Fir'aun itu terkenal sangat kejam dan sangat zalim. Nah, jadi tidak ada satu orang pun yang berani melawan Fir'aun pada masa itu. Setelah Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diangkat menjadi seorang rasul, Nabi Musa ini tidak takut kepada Fir'aun. Dia datang kepada Fir'aun dan mengajak Fir'aun untuk menyembah Allah. Fir'aun menjadi sangat marah. Nah, tapi Nabi Musa tidak pernah berputus asa. Dia selalu berusaha mengajak Fir'aun untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah salah satu bukti keberanian Nabi Musa alaihissalam dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kebatilan. Nah, anak-anak ibu, ini adalah salah satu contoh teladan Nabi Musa yang patut kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Ya, benar sekali. Sifat beraninya Nabi Musa yang harus kita teladani. Nabi Musa itu tidak pernah takut melawan kebatilan. Dia selalu membela kebenaran dan memusuhi kebatilan. Nah, anak-anak ibu, selanjutnya, sewaktu meninggalkan Mesir, Nabi Musa bekerja kepada Nabi Syuaib. Nabi Musa ini adalah seorang yang sangat tekun dalam pekerjaannya. Terbukti ketika selama 7 tahun dia bekerja kepada Nabi Syuaib, dia tidak pernah melakukan kesalahan dalam pekerjaannya. Ketekunan Nabi Musa tidak hanya dalam pekerjaan, tetapi dia juga tekun beribadah dan tekun dalam belajar. Dia belajar kepada Nabi Syuaib alaihissalam.
Nah, anak-anak ibu sekalian, berarti yang kedua yang patut kita teladani tadi dari Nabi Musa yaitu sikap tekun. Anak-anak ibu harus tekun belajar seperti Nabi Musa yang tekun dalam beribadah dan tekun dalam belajar serta tekun dalam bekerja. Selanjutnya, sikap teladan Nabi Musa yang ketiga adalah tanggung jawab. Meskipun Nabi Musa sudah menikah dan tinggal di Madian, tetapi dia tidak pernah meninggalkan kaumnya. Terbukti dengan Musa kembali ke Mesir dan mengajak kaumnya itu untuk menyembah Allah. Dia menyelamatkan kaumnya dari kekejaman Raja Fir'aun. Nah, begitulah cerita Nabi Musa, anak-anakku. Bagaimana? Kira-kira sudah ingat nggak? Ayo. Nah, sekarang ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok, ya. Untuk tugas kelompoknya, anak-anak ibu bisa melihat LKPD yang sudah ibu bagikan. Nah, kalian cukup mengerjakan LKPD itu. Silahkan anak-anak ibu sekarang berdiskusi dalam kelompoknya, lalu mengisi LKPD yang sudah ibu bagikan. Untuk tugas yang pertama, ibu tegaskan lagi, hanya mencari tokoh-tokoh yang terdapat dalam video yang sudah kalian tonton. Untuk kelompok yang kedua, mencatat teladan apa saja yang dapat kita contoh dari kisah Nabi Musa alaihissalam tadi. Nah, sekarang setelah kita berdiskusi, setelah kita mencatat, setelah kita mengerjakan LKPD tadi, sekarang satu-satu kelompok silahkan maju ke depan, paparkan hasil diskusinya. Silahkan kelompok 1. Bagus sekali, dari kelompok 1 sudah memaparkan hasil diskusinya. Sekarang adalah kesempatan untuk kelompok 2. Silahkan kepada kelompok 2. Nah, setelah pemaparan tadi dari kawan-kawan kita, maka dapat disimpulkan tokoh yang terdapat dalam video tadi, yang pertama sekali tadi adalah Musa alaihissalam, Nabi kita Musa alaihissalam, kemudian Fir'aun, kemudian Siti Asia, ibunya Nabi Musa yang bernama Yukabat, kemudian ada para dayang-dayangnya. Teladan Nabi Musa yang dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama sekali pemberani, kemudian tekun, dan yang ketiga adalah bertanggung jawab. Selesailah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak ibu untuk semua partisipasinya, luar biasa sekali. Nah, besok pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang kisah teladan Nabi Syuaib alaihissalam, ya. Boleh dibaca-baca dulu di buku kisah 25 Nabi, ya. Sebelum kita menutup pelajaran kita, sebelum menutup pembelajaran kita, mari sama-sama kita membaca Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.